Mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Fase B. Kelas 4. Semester 2. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1. Membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. 2. Mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. 3. Menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan baik. 4. Membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan baik. 5. Menulis Quran Surat At-Tin dengan baik. 6. Menghafal Quran Surat At-Tin dengan lancar. 7. Membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik. 8. Menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik. 9. Menghafal hadis tentang silaturahmi dengan lancar. 10. Menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang bersilaturahmi dan menjalin persahabatan. Memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin. Tahukah kalian, apa arti At-Tin? Mengapa disebut surah At-Tin? Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Para ulama menamai surah ini dengan At-Tin atau Wat-Tin. Nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surah ini. At-Tin artinya buah tin. Tahukah kalian, apa pesan pokok surah At-Tin? Mengapa surah ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan zaitun, bukan yang lain? Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Sebutkan apa saja kelebihan manusia dibanding makhluk lain? Walaupun sempurna, mengapa manusia bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya? Perhatikan penjelasan Quran Surat At-Tin berikut. Ayat 1-3. Yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri, maka yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihi salam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat. Sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Amati gambar ini. Apa yang kamu temukan dari pengamatanmu? Coba ceritakan. Ayat 4. Yang artinya, sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat 5. Yang artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka, tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Coba kalian sebutkan, apa sajakah ciri-ciri orang beriman? Apa sajakah contoh kebajikan? Ayat 7. Yang artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna. Melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka,
Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan yaitu hari kiamat setelah adanya keterangan-keterangan yang gamblang itu? Amati gambar berikut. Apa yang terjadi jika musim kemarau? Ya, tanah terlihat retak. Daun berguguran. Tumbuhan kering. Terlihat seperti mati, bukan? Apa yang terjadi jika musim hujan? Ya, di sekeliling kita terlihat hijau. Rumput dan pohon tumbuh. Padahal sebelumnya terlihat seperti mati. Begitulah perumpamaan hari kebangkitan. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Artinya, yang menurunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 11. Ayat 8. Yang artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Aktivitasku. Peta konsep. Buatlah peta konsep pesan pokok surah ETN bersama kelompokmu. Kalian dapat berkreasi dalam bentuk, warna, tulisan atau gambar atau paparan menggunakan teknologi informasi. Presentasikan di depan kelasmu.